Selamat pagi, Shalom pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Senin 12 Januari 2026. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali untuk suasana pagi hari ini yang menyenangkan, dan nantinya kita akan diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan dan bahkan untuk topangan-topangan doa bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami sebentar di line telepon kami 0821 95835080 untuk Anda yang ingin berdialog dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno MPDK dan juga memohon topangan doa untuk hari ini ya. Sekali lagi selamat pagi, shalom untuk Anda, dan dari kawasan Puncak Tikala Manado kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan selamat mengikuti acara Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Saya Ike Darsono Mamuaya bersama Anda. Dan nantinya Anda ikuti di live YouTube kami, kanal RRI Manado. Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera, shalom untuk Anda. Dan saya menyapa untuk Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK yang sudah bersama kami di live YouTube RRI Manado. Selamat pagi, shalom Pak Pendeta. Mbak Iya, Ike, oke. Iya, senang sekali kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi untuk tahun 2026 ini ya, Pak Pendeta. Iya, ya gimana puji kabar Tuhan, Pak Pendeta? luar biasa. Luar biasa ya. Ya, untuk pagi hari ini topik yang kita miliki untuk pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada, kuatkan dan teguhkan hati ya Pak Pendeta. Ya, Betul. dan ya pembacarannya kita mengangkat di dalam Yosua pasal Yosua 1 1 ayat 17 ya. ayat Oke. 7 sampai Ayat 8. 7 sampai 8. Iya, silakan ya untuk Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Baik, terima kasih Mbak Ike. Ya. Tuhan memberkati. Dengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kepadamu Tuhan kami angkat puji dan syukur, hormat dan kemuliaan. Karena kami boleh menikmati anugerah-Mu di tahun 2026. Kami percaya di hari yang ke-12 ini merupakan anugerah-Mu bagi kami semua. Sebelum kami melangkah, kami butuh firman-Mu yang akan meneguhkan dan menguatkan kami. Mampukan kami memahami firman-Mu, oleh kuat kuasa Roh Kudus kami mengerti dan melakukannya. Berkati semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu, Mbak Ike Darsono Mamuaya yang mengendalikannya, diberkati Tuhan bersama-sama dengan teman-teman yang ada di Pro 2, Pro 4 dalam kasih dan anugerah. Dan semua pendengar dimanapun berada diberkati Tuhan. Kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu dan memberitakannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mengajak kita membuka Yosua pasal 1 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pendengar yang diberkati Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati. Biasanya kita dalam menempuh sebuah perjalanan, ya, kita akan mempersiapkan diri kita. Bagaimana perjalanan ini akan dilewati atau dilalui. Bahkan mungkin ada wejangan-wejangan dari orang tua. Hati-hati di jalan. Ya. Atau kalau sampai, jangan lupa berkabar. Masih ada lagi wejangan yang lain. Kalau di sana, eh, jaga kesehatan, makan yang baik, ya, supaya tetap sehat, ya.
dan hubungan tetap terjaga. Dan satu lagi, ya, ini paling penting. Kalau sesampai di sana, jangan lupa beribadah pada Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, nasihat-nasihat ini mengingatkan kepada kita yang melakukan sebuah perjalanan, kalau sesampai di Tampa, jangan lupa pada Tuhan. Ini pun sama yang mau disampaikan oleh Allah kepada Yosua. Dia kembali mengingatkan dalam sebuah perjalanan ini, hanya teguhkan dan kuatkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Artinya, Yosua jangan salah bertindak. Ya. Tetapi setiap kali ia melakukan satu tindakan, itu berdasarkan apa yang Tuhan mau. Nah, ini juga mengingatkan kepada kita untuk melangkah di 2026. Berhati-hati dalam kita melangkah, mengambil keputusan, ya, berkata-kata, apalagi bertindak. Karena kalau kita salah bertindak, kita salah melakukan apa yang Tuhan mau, ini tidak hanya merugikan diri kita, tetapi bisa merugikan orang lain. Makanya di ayat yang ke-8 ditegaskan lagi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi firman Allah menjadi pegangan, pedoman dalam setiap perjalanan hidup orang percaya. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam. Jadi tindakan kita berdasarkan firman. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi tidak hanya disertai tiba dengan selamat, tapi apa yang akan kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Saudara, ini catatan penting buat kita hari ini. Jangan pernah kita melupakan Tuhan dalam setiap rencana hidup kita. Dan karena itu setiap kali orang mengandalkan Tuhan, perjalanannya pasti akan berhasil. Jadi teguhkan dan kuatkan hatimu. Nah ini supaya kita dong bilang jangan lembek, ada tantangan sedikit, jauh daripada Tuhan. Ada pergumulan sedikit, ya, menghindar daripada Tuhan. Ya, justru ketika kita ada dalam pergumulan, hati kita dikuatkan untuk dapat menjalani hari-hari kehidupan kita karena ada satu pribadi yang kita andalkan, yaitu Tuhan Yesus. Saya mau mengingatkan kepada semua pendengar, bahkan yang menyaksikan di YouTube, ya, kanal RRI Manado, ya, kuatkan hatimu. Tapi Pak Pendeta, banyak sekali kita pergumulan, apalagi pemulai awal tahun. Ya, jangan usah takut, kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang akan menolong, menyertai, dan memberkati setiap perjalanan hidup kita. Asal kita yakin dan bersandar hanya kepada Tuhan. Sekali lagi, teguhkan dan kuatkan hatimu, dan bersikap hati-hati supaya perjalanan berhasil ketika kita selalu mengandalkan Tuhan dan firman Tuhan menjadi pedoman dalam setiap perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati firman. Amin. Iya, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, demikian pemberitaan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK yang diangkat dari Yosua 1 ayat 7 hingga 8. Ya, dan untuk Anda pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada yang ingin berdialog dan juga ingin menyampaikan pokok-pokok doa untuk Anda, menopang di dalam doa dalam kehidupan Anda boleh bergabung bersama kami di Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan untuk kanal YouTube kami RRI Manado, Anda bisa chat di sana atau juga bisa ke line telepon kami 0821 95 835080. Untuk topik tema hari ini, kuatkan dan teguhkan hati. Ya, tema atau topik yang dipilih Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK seperti apa ya, untuk kita imani, untuk kita jalani di tahun 2026 ini. Ya, seperti apa Pak kalau Pendeta? bicara Mbak Ika, kalau bicara Iya. kuatkan dan teguhkan, ini sama dengan berita penghiburan ya. Iya. Tetapi ini kan sebuah perjalanan yang akan ditempuh oleh umat Allah dalam kepemimpinan Yosua, berganti dari Musa kepadanya. Memang secara pribadi saya mesti mengatakan bahwa
Yosua adalah sosok pribadi yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Karena dari 12 pengintai, ya, hanya dua yang percaya ada kekuasaan Tuhan. Ya, sepuluhnya itu mereka justru ada dalam ketakutan. Yosua dan Kaleb. Dan karena itu kepercayaan diberikan kepada Yosua yang muda untuk membawa umat Allah kepada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan ini luar biasa. Tuhan mau mengingatkan Yosua bahwa kalau menghadapi tantangan itu jangan takut ya. Biasanya orang bilang kalau sudah orang tua lebih banyak pengalaman. Kalau anak muda, orang bilang masih baru. Dan karena itu memang Yosua dipilih, diingatkan, supaya dia benar-benar mampu menguatkan hatinya. Termasuk kepada umat Allah untuk mengingat firman kebenaran. Ini perjalanan juga diingatkan kepada kita. Orang kadang berpikir Mbak Ika 2026 ini masih tahun rahasia. Iya, Ingin tahu apa yang mau jadi di 2026. Bukankah tahun-tahun sebelumnya juga kita tahu bahwa kita tidak akan mengetahui secara mendalam apa yang akan terjadi di tahun itu. Tapi satu keyakinan bahwa kita tidak sendiri. Makanya perlu kesekuat nih hati, gitu. mm, Jangan putus asa, jangan hilang pengharapan, ya. Karena perjalanan hidup tidak ada orang yang tahu selain iya, Tuhan, ya. Apa yang akan Mbak Ika lakukan besok hari, tentu ya itu sesuai dengan yang kita rancangkan hari ini. Kadang Tuhan membuat segala sesuatu lebih indah, ya iya lebih betul. bahagia, lebih Mm, sejahtera dan lebih dahsyat. Demikian semua yang mendengarkan, begitu Mbak Ika. iya. Kita terima telepon yang masuk ya, Pak Pendeta. Ya. Ya, halo. Shalom, selamat pagi. Halo. Selamat pagi, Ya, selamat pagi. Shalom. Shalom dengan Ibu siapa di mana? Namna, Ya. Ah, itu pendeta so tahu. Oke. Iya. Silakan, Selamat silakan. tahun Iya. baru, Mm-mm. Bapak Pendeta. Iya. selamat Di tahun baru. 2026. Iya. Ya, teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Ini luar biasa memasuki tahun 2026. Memang kata di tahun ini Pak Pendeta, tahun yang baru. Toran jangan terlalu banyak balapur Pak Tuhan. Kalau ditanya balapur, torannya akan dewasa dengan Tuhan. Jangan orang banyak mengeluh Pak Tuhan. Kalau orang banyak mengeluh, orang tidak akan kuat dengan Tuhan. Apa di tahun yang baru ini? Orang harus mampu mengucap syukur. Di tengah-tengah persoalan, pergumulan, masalah, tantangan, ujian, tekanan berat sekalipun. Orang mampu bersyukur kepada Tuhan. Karena kenapa? Orang boleh masih menginjak di tahun 2026. Ah, itu Yosua bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan padede. Jangan tak sontong sadiki kita pela basar. Orang singgung sedikit tersinggung. Kung maraju saja masuk kolom, Iya. saja masuk ibadah. Oke, Baru yang mulai tahun singkat-singkat baru. saja Jadi, Ibu Pak ya. Pendeta. Oke. Iya, oke. Ya, jadi Iya. di tahun baru ini biar di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Itu jadi rema di pagi hari ini kalau Pak Pendeta mau uraikan. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Iya. Shalom. Oke, terima kasih untuk Ibu yang sudah bergabung bersama kami, dan silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami untuk pokok-pokok doa atau juga ingin berdialog dengan Bapak Pendeta, silakan di 0821 9583 5080. Ya, sekali lagi untuk Anda yang ingin berdialog atau juga ingin menyampaikan topangan doa ya, memohon topangan doa, silakan untuk Anda di 0821 9583 5080 atau Anda bisa chat di kanal YouTube kami RRI Manado. Silakan untuk Anda pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Ya, kita mengangkat mengenai kuatkan dan teguhkan hati. Dan di dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 7 hingga 8. Ya, silakan Pak Pendeta, seperti apa? Ya, Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Mamna tadi iya. dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18 tentang mengucap syukur dalam segala hal. Di bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan hari ini, Iya. bersyukur juga untuk apa yang akan kita kerjakan besok hari. Karena ada lagu ya dalam NKB, tak ku tahu kan hari esok. Iya, Ya betul. memang perjalanan hidup kita tidak tahu, tapi mengucap syukurlah bahwa kita tidak sendiri, Mbak Ika tidak sendiri, semua pendengar tidak sendiri, ada Tuhan yang akan menolong perjalanan hidup kita. Makanya tetap bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Gitu Mbak Ika. Iya. Baik, Pak Pendeta, kita
berikan kesempatan lagi untuk pendengar dan pemirsa. Sementara waktu di studio kami pukul 5:32 waktu Indonesia Tengah. Jadi silakan untuk Anda yang ingin memanfaatkan Mutiara Pagi hari ini, mungkin Anda dalam pergumulan juga, dalam berbagai masalah atau juga sakit penyakit, silakan Anda juga bisa memohon topangan doa dari Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Ya, silakan untuk Anda sesuai dengan topik kuatkan dan teguhkan hati, yang pasti memasuki tahun 2026 sudah berbagai bencana yang terjadi, juga berbagai peristiwa yang kita alami ya. Mungkin bagi sebagian orang ada ketakutan tersendiri ya Pak Pendeta untuk menghadapi tahun 2026. Besok hari kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi seperti yang difirmankan dan diungkapkan oleh Bapak Pendeta bahwa kita tidak takut, kita tidak perlu takut karena hari esok milik Tuhan. Ya, ada telepon lagi yang masuk Pak Pendeta. Ya, halo, selamat pagi. Shalom. Selamat pagi. Ya, selamat pagi dengan Pak siapa di mana? Ya, Pak siapa di mana ini? Dengan Bapak James di Winorangian. Pak James di Winorangian. Oke. Ya, silakan Pak James. Terima kasih Bapak Pendeta Alfred Daleno. Magister. Shalom Pak Pendeta. Damai di hati. Shalom dengan Bapak James di Winorangian. Iya, Iya, lanjut. silakan Pak James. Silakan. Mau minta tolong doakan Ya, untuk anak kami yang terakhir, yang bungsu, mau KKN rencana tahun ini di akhir tahun, agar dapat mempersiapkan ya. baik ekonomi, baik mental, baik kesehatan juga. Amin. Amin. Iya. Itu saja Pak James. Makasih Pak James. Iya. Oke, terima kasih Pak Sama-sama, James. terima kasih. Iya, terima kasih Pak James Sama-sama, yang terima kasih. Iya. Oke Pak James yang ada di Winorangian. Silakan untuk Anda pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, silakan untuk Anda bergabung bersama kami di 0821 9583 5080 atau bisa di chat di YouTube kami RRI Manado. Silakan untuk Anda. Ya, mungkin ada begitu banyak ya yang bergumul saat ini, yang begitu banyak punya permasalahan atau juga bergumul dalam sakit penyakit. Ya, silakan kami mengajak Anda untuk bergabung di Mutiara Pagi RRI Manado untuk hari ini bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Dan topik kita kuatkan dan teguhkan hati. Ya, saya kembali ke Pak Pendeta ya, apa masih akan menampung atau seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta James di Winorangian? Iya. Jadi sebenarnya Pak James minta doa ya. Ya, Ya, ada jadi- ya Pak Pendeta, ya ada telepon yang masuk ya. Oke. Oke, silakan. Selamat pagi, Shalom. Halo. Shalom damai di hati, selamat Iya. pagi dari Ibu Els di Makassar, Ibu Ika bersama pendeta. Ibu Els di Makalisung. Ya, oke, silakan Ibu Els. Ya. Ibu Els cuma minta tupangan doa atau bantu doa agar supaya keluarga Ibu Els pribadi, anak-anak cucu-cucu tetap sehat bahagia di 2026 ini. Semua rencana terlaksana dan tersukses dikabulkan oleh Tuhan. Jadi mau minta topangan doa dari Bapak Pendeta, keluarga Ibu Els, keluarga besar pribadi, anak-anak dan cucu-cucu. Iya. Itu saja itu. Oke, iya. Dan Pak Pendeta, makasih shalom, selamat pagi. Shalom. Ya, terima kasih Ibu Els yang ada di Makalisung. Terima kasih ya. Oke, ya sebelum saya kembali ke Pak Pendeta, silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami di 0821 9583 5080. Silakan untuk pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada untuk menyampaikan pokok-pokok doa Anda dan topangan doa. Ya, telepon yang masuk. Iya, halo, selamat pagi, Shalom. Halo. Halo, selamat pagi Iya, selamat pagi dengan Pak siapa di mana? dengan Pak Sagan. Oke, Pak Sagai. Iya. Iya, oke, Pak Sagai di Bitung ya. Oke. Selamat Iya. pagi Pak Pendeta, selamat tahun Selamat baru. pagi. Selamat tahun baru Pak Sagai. Ya,
yang memperhatikan topik yang pendeta angkat pada pagi hari ini. Satu topik yang memberi motivasi kepada kita semua memasuki tahun 2026 ini. Ya, Walaupun pada dasarnya ini topik ini menjadi topik kehidupan kita setiap hari. ya, Bukan cuma di awal tahun ini. Oleh karena itu, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, topik ini menjadi topik harian kita. Agar supaya dimanapun kita pergi dan berada, apapun pekerjaan kita, topik ini menjadi topik yang menjadi Iya, topik yang memberi kekuatan kepada kita untuk menjalankan segala tugas dan pekerjaan kita. iya. Oke, itu saja Pak Sagai. Cuma itu, Iya, oke. pendeta. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Selamat Sagai yang ada di Bitung. beraktivitas. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi. Iya. Oke, di belakangnya Pak Sagai, silakan untuk Anda, pendengar dan pemirsa RRI Manado, untuk Anda yang ingin bergabung lagi bersama kami di Mutiara Pagi hari ini, silakan di 0821 9583 5080 atau juga di chat YouTube kami RRI Manado. Oke, silakan untuk Anda, masih kami berikan kesempatan ya. Sebelum saya kembali lagi ke Pak Pendeta sambil menunggu ya, masih ada waktu. Silakan Pak Pendeta. oke. Jadi kalau kita bicara yang disampaikan Pak Sagai bahwa topik ini adalah topik tidak hanya di awal tahun tapi sepanjang hari, Iya, ya, saya setuju ya dengan mau mengatakan bahwa kita di awal tahun ini kuatkan dan teguhkan hati kita, tapi juga dalam perjalanan setiap hari kuatkan dan teguhkanlah hati. Artinya apa? Jangan pernah menyerah pada keadaan baik iya ya, betul. jangan pernah takut menghadapi kehidupan karena kita tidak sendiri, ada Tuhan. Kalau Tuhan boleh bawa orang ada di 2026, berarti Tuhan juga yang akan menolong kita untuk ada di 2026. Jadi percaya kepada kekuasaan Tuhan, andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatan kita karena kekuatan kita terbatas, tapi kekuasaan Tuhan tidak terbatas. Begitu baik. Ya, amin. Iya, silakan untuk Anda, pendengar dan pemirsa RRI Manado, kami masih memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan pokok doa Anda untuk didoakan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK di kesempatan Mutiara Pagi RRI Manado hari ini ya. Oke, silakan untuk Anda, kami masih menantikan di 0821 9583 5080. Silakan untuk Anda, barangkali ada pergumulan, ada permasalahan di dalam kehidupan Anda yang mungkin Anda tidak tahu mau sampaikan kepada siapa ya. Untuk kesempatan pagi hari ini Anda bisa memohon topangan doa, kita saling berbagi. Oke, iya, ada telepon yang masuk. Selamat pagi, Shalom. Halo. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana? Halo. Halo, Iya, dengan Pak siapa di mana ini? Halo. halo, Iya, dengan Pak siapa di mana? yang Pak Stanley Pak Stanley. Pak Stanley di mana Pak Stanley? di Tanah Wangko. Di Tanah Wangko. Iya, ada yang mau disampaikan? Pokok doanya? Iya, mau Iya. pengen doa, Bu. Iya, silakan Pak. Selamat pagi, Pak Pendeta. Oh iya. Iya, saya mengalami darah tinggi. Mhm, Darah tinggi beberapa akhir-akhir ini mhm. sering ya anfal begitu, Bu. Iya. Minta tolong untuk pengandoannya biar saya dikuatkan untuk menghadapi hari-hari hidup ini, Bu. Iya. Baik. Iya, oke. Iya.
Itu Terima saja Pak kasih. Stanley. Selamat Oke. pagi. Iya, Itu terima aja. kasih Selamat Pak. pagi. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, terima kasih Pak Stanley yang Terima ada di Tanah kasih. Wangko. Iya, Kasih. silakan masih ada lagi. Oke. Selamat pagi. Halo. Shalom. Halo. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi dengan Pak siapa di mana? Dari Om Boy di Tomohon. Iya, Om Boy di Tomohon. Oke, silakan pokok doanya apa ya Pak Boy? Cuma mau mengucapkan selamat Natal, tahun baru Pak Pandita dan Ibu. Iya. Terima kasih Pak Boy. Mohon topangan doa. Puji syukur pada Tuhan, saya ketambahan usia setahun lagi dari Iya. Tuhan pada tanggal 7 Januari lalu. Ketambahan usia setahun sampai sekarang sudah berusia 73 tahun. Iya. Terima kasih Pak. Oke, iya terima Pak kasih Pendeta, Pak Ibu, Boy shalom. yang ada di Tomohon, Shalom. Dan ya yang pasti selamat hari ulang tahun ya. Oke, di belakangnya Pak Boy silakan 082195835080. Ya silakan untuk Anda ya yang ingin memohon topangan doa juga ya. Mungkin dalam berbagai sakit penyakit, ada keluarga Anda yang sakit. Iya. Oke, selamat pagi, Shalom. Halo. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ibu, Dengan Pak siapa di mana? Ibu Ika Ya, bersama Pak Pendeta Alfred. Iya. Selamat Ya. pagi. Dari Dengan Pak Rudi ini. Pak Rudi. Pak Rudi di mana Pak Rudi? Di Leilem. Leilem. Oke, silakan Pak Rudi. Ya, cuma meminta doa dari Pak Pendeta untuk kehidupan keluarga kami, biar Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Dari istimewa istri hamba yang akan sebentar akan melakukan tugas pekerjaan. Ya, supaya Pak Pendeta topang terus kami untuk pekerjaan istri hamba setiap hari. Biar Tuhan terus melindungi dan melihara. Agar diberikan Tuhan kemampuan dan ketabahan kesabaran untuk menyelesaikan tugas setiap hari. Iya. Itulah permohonan kepada Pak Pendeta supaya Pak Pendeta topang kami dalam doa ini. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Ke Ibu Ika bersama Iya. Pak Pendeta. Terima kasih. Selamat Terima pagi. kasih Pak Rudi yang ada di Leilem. Selamat pagi juga ya. Oke, ya silakan untuk Anda lagi. Selamat pagi, Shalom. Halo. Halo. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Pak Pendeta. Dengan Ibu siapa di mana ini? Ya. Ibu Melvana di Bitung. Ibu Melvana di Bitung. Iya. Oke, silakan Ibu Melvana. Saya mau topangan doa dari Bapak Pendeta untuk cucu saya. Iya. Sekarang lagi sakit Ibu. Iya. Pak Pendeta. Ibu sakit ya? Cucu ya? Cucu saya. Iya. Iya. Cucunya Oh, siapa? cucu. Nama siapa, Bu? Betran. Ya? Cucu saya namanya Betran. Betran. Iya. Betran apa, Bu? Betran Ngudo. Betran Wudu. Iya. Iya. Itu saja ya, Bu ya? Ya? Ya, Pak Pendeta, Ibu Ika, makasih banyak. Iya. Makasih. Oke, terima kasih Ibu Melvana di Bitung. Ya, di belakangnya Ibu Melvana, silakan untuk Anda yang ingin ikutan lagi bergabung sebelum dirangkum semua dalam doa oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Ya, silakan untuk Anda pendengar yang masih ingin topangan doa untuk pagi hari ini, ya biar ada kelegaan dan semua beban permasalahan ya. Kalau ditopang dalam doa, walaupun doa sendiri yang pasti imani ya, pasti akan terus dikuatkan dan akan dijawab Tuhan. Tetapi apabila Anda memohon topangan doa juga dari Bapak Pendeta, semakin dilegakan dan semakin dikuatkan ya. Oke, silakan untuk Anda pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada lewat live YouTube kami, kanal RRI Manado. Silakan untuk Anda. Dan pagi hari ini di topik kita kuatkan dan teguhkan hati, Yosua 1 ayat 7 hingga 8. Silakan, masih ada yang masih ingin bergabung bersama kami di 082195835080. Silakan untuk Anda. Sebelum saya kembalikan ke Pak Pendeta. Oke, ya. Sambil menunggu silakan Pak Pendeta. Iya. Jadi dengan banyaknya topangan doa dari Bapak Ibu Saudara yang hari ini menyaksikan lewat kanal YouTube dan mendengar
Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Ini pertanda Mbak Ike Iya, bahwa kita perlu saling menguatkan iya betul. apapun masalahnya. Mm, Ya, memang betul Mbak Ike bilang Iya, kalau ada pergumulan datang ke Tuhan, ya. Karena cuma Tuhan yang dapat memberikan jalan satu-satunya buat kita. Mungkin lewat doa yang kita sampaikan, firman yang kita baca, pujian yang kita naikkan itu menjadi kekuatan buat kita. Begitu Mbak Ike. iya. Hmm. Iya, kalau masih ada ya, tinggal beberapa menit lagi untuk kita di Mutiara Pagi hari ini. Silakan untuk Anda pendengar dan pemirsa sebelum dibawa dalam doa ya. Dan juga pagi hari ini mohon topangan doa juga dari Bapak Pendeta untuk keluarga dari Bapak Kepala Ya, Stasiun saya. LPPR RRI Manado ya. Yang pasti di awal tahun 2026 kami semua juga karyawan-karyawati LPPR RRI Manado dalam pergumulan untuk dikuatkan dan teguhkan hati atas meninggalnya Bapak kami yang terkasih, Bapak Dr. Andes Ashari Bahariawan Talib MH yang meninggal pada Jumat lalu, dan kiranya keluarga juga akan diteguhkan, dikuatkan, kami semua juga diteguhkan dan dikuatkan. Juga pagi hari ini mohon topangan doa untuk keluarga Tuna Manopo yang ada di kampus Kleak atas meninggalnya Bapak Dr. Andes Roni ya. Roni Tuna. Ya, beberapa puluh tahun lalu sebagai pengisi acara di RRI Manado, pengisi acara bahasa Inggris ya, pembawa acara bahasa Inggris di RRI Manado, meninggal kemarin ya Bapak Roni Tuna sebagai mantan wakil rektor Unima juga dan juga dosen di FPPS Unima. Ya, mohon topangan doa untuk keluarga Tuna Manopo karena Bapak Roni juga sebagai pengisi acara dan pembawa acara English Corner di RRI Manado. Ya, oke. Ya, silakan Pak Pendeta, kami kembali ke saya kembali ke Pak Pendeta. Baik. Satu hal yang harus kita ingat kenapa topik ini dipilih Mbak Ike ya, kuatkan dan teguhkan hati supaya masalah apapun yang kita hadapi termasuk pergumulan, kehilangan orang yang kita kasihi, kita benar-benar dikuatkan ya dan diteguhkan. Karena penghiburan sejati hanya datang daripada Tuhan. Iya, amin. Memang waktu Pak Pendeta juga mendapat kabar ya, Kepala TVRI, RRI ya meninggal ya, itu sempat dibawa malam-malam ya di kantor ya, Mbak. Dari rumah sakit sempat dibawa ke rumah dinas sebelum ke Gorontalo. Sebelum kembali malam ya, itu juga langsung dibawa ke Gorontalo. Betul. Jadi memang perasaan keluarga bisa saja tidak menerima kenyataannya. Makanya memang ketika kita membahas topik ini, kuatkan dan teguhkan, ini menjadi juga kekuatan buat keluarganya. Bahwa saya selalu bilang ini Mbak Ike, dimanapun kalau khotbah ada yang meninggal, hidup kita ini hanyalah milik daripada Tuhan, dititipkan sementara untuk kita. Betul. Jadi kalau titipan sama kalau orang pergi toko Mbak Ike atau orang mau pergi mall, dulu kan contoh sekarang ada satu tempat swalayan yang sampai sekarang masih ada mesti titip-titip tas di muka. Betul. Iya. Baru ambil nomor. Nah, itu kan namanya titipan itu dalam satu hari itu misalnya orang masuk pagi, orang mau keluar siang, pasti siang orang mau kasih itu nomor itu orang mau ambil. Jadi bukan tuh yang dapat titip itu jadi dia punya, bukan. Ada DP pemilik ya, sama dengan hidup Mbak Ika. Jadi orang pe hidup ini ya, orang pe suami, orang pe istri, anak-anak itu semua Tuhan titipkan for orang. Tapi suatu hari kelak karena itu titipan itu bukan orang punya, Tuhan yang punya, Tuhan mau ambil, jadi menyadarkan ini kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia termasuk napas hidup ini milik Tuhan. Tuhan hanya menitipkan itu buat kita, orang ada sama-sama mungkin berapa tahun, ya 10 tahun dan seterusnya, Tuhan ada kasih sama-sama, itu hanya sifatnya sementara. Jadi
Saya yakin buat keluarga daripada Pak Kepsta dan keluarga Tuna Manopo akan diberikan kekuatan oleh Iya, Tuhan. amin, amin. Termasuk mereka yang menderita sakit. Iya, Ya, Tuhan akan kasih kekuatan buat kita. iya, Jadi itu menjadi kesimpulan kita hari ini. Jangan takut menghadapi hidup karena kita tidak sendiri, ada Tuhan. Mungkin iya, kita akan akhiri dengan doa, Mbak Ika ya. iya, iya. Iya, silakan Pak Pendeta. Mendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan. Hari ini ada begitu banyak pendengar yang mendengarkan dan yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado. Kami berdoa supaya Tuhan terus berkati Radio Republik Indonesia, pimpinan, karyawan-karyawati, bahkan para kru, secara khusus Mbak Ike bersama dengan tim yang ada, biar kiranya diberkati oleh-Mu. Tapi juga kami turut bergumul dengan keluarga Pak Kepsta, LPP RRI, Bapak Dr. Andes Sari Aryawan Talib, karena Tuhan telah memanggil dia kembali ke ribaan-Mu. Kami percaya Tuhan akan menguatkan keluarga dan memberikan mereka pengharapan. Demikian Tuhan menghibur keluarga Tuna Manopo atas meninggalnya Dr. Andes Roni Tuna. Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan juga memberikan kekuatan, kemampuan bagi semua pendengar, termasuk mereka yang boleh masuk dan minta didoakan. Mamna yang ada di Banjer, Bapak James, minta doa agar anak kekasih diberikan kekuatan dalam persiapan untuk KKN. Demikian Ibu Els di Makalisung, untuk keluarga diberkati oleh Tuhan. Bapak Sagai yang ada di Bitung diberkati bersama keluarga. Demikian Bapak Stanley, biar kiranya Tuhan yang akan menolong dan memberkati dia, supaya dia tidak pernah takut menghadapi kehidupan ini. Darahnya dinormalkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati Pak Boy dan anak Ruli di tengah syukur ulang tahun yang Tuhan anugerahkan. Demikian juga memberkati Pak Rudi di Lelem, biar kiranya diberkati kehidupannya, pekerjaannya bersama dengan keluarga. Memberkati Ibu Melvina di Bitung, di tengah gumul cucu Betran, biar kiranya Tuhan yang menjamah dan memberikan pemulihan. Semua yang mendengar dimanapun berada, tak terkecuali ada dalam berkat Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami pun ada dalam berkat-Mu. Tuhan kiranya juga memberkati Pak Yunus Panggemona, bahkan juga memberkati Oma Gong, Ibu Welmin Tamangendar, dan semua yang mendengarkan Radio Republik Indonesia termasuk Ibu Poluan dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, diberkati para lansia yang ada di Gemim Abraham Sario Sentra yang mendengarkan Radio Republik Indonesia. Kepadamu kami naikkan puji dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK yang sudah memberkati kita semua pagi hari ini, pendengar dan pemirsa RRI Manado dalam acara Mutiara Pagi, dan semoga kita tetap dikuatkan, tetap diteguhkan hati kita untuk menjalani setiap hari kita di tahun 2026. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK, diberkati Tuhan dalam kehidupan pribadi, di dalam kehidupan keluarga, dan juga dalam pelayanan di mana saja Pak Pendeta berada. Kita akan jumpa kembali di besok hari waktu yang sama di Radio Republik Indonesia Manado, kanal YouTube kami RRI Manado, dan juga di Radio Republik Indonesia Manado. Sekali lagi selamat pagi, sampai jumpa kembali. Shalom Pak Pendeta dan pemirsa pendengar di mana saja berada. Sampai jumpa, saya Ike Darsono Memuaya. Shalom, selamat pagi. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.